Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mepresentasikan hasil dari UAS kecerdasan komputasi. Yang pertama, saya mengerjakan bagian codingan Python pada nomor 1 dan rekan saya di Faul Aula mengerjakan eh, perhitungan manual bagian iterasi 3 dan 4 dan dasar teorinya. Kemudian Dini mengerjakan perhitungan manual nomor 1, iterasi 1 dan 2. Kemudian Haidar mengerjakan codingan Python pada nomor 2 dan Bulan Sania mengerjakan perhitungan manual pada nomor 2. Berikut penjelasan dari kami. Untuk selanjutnya beralih ke video selanjutnya. Ini saya akan menjelaskan dasar teori dari data mining, K-means, dan information gathering. Yang pertama, data mining. Data mining mengungkap pengetahuan tersembunyi. Data mining adalah proses ekstraksi pola dan pengetahuan tersembunyi dari data berukuran besar. Tujuannya adalah untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan strategis. Terus selanjutnya, metode utama pada data mining. Yang pertama, klasifikasi atau mengelompokkan data ke dalam kategori yang telah ditentukan. Yang kedua, clustering, mengidentifikasi kelompok alami dalam data atau tabel. Yang ketiga, asosiasi, hubungan antara item dan dataset. Yang keempat, regresi, memprediksi data numerik berdasarkan data historis. Selanjutnya, memahami K-means clustering. K-means adalah algoritma clustering yang membagi data ke dalam kelompok atau cluster. Pembagian ini didasarkan pada kedekatan jarak setiap data ke pusat cluster atau centroid. Tujuan utamanya adalah meminimalkan varian intra-cluster. Selanjutnya tahap algoritma K-means. Yang pertama, inisialisasi. Pilih K centroid awal secara acak. Yang kedua, penugasan data. Setiap titik data ditugaskan ke centroid terdekat. Yang ketiga, pembaruan centroid. Hitung ulang posisi centroid sebagai rata-rata titik data dalam cluster. Yang keempat, iterasi dan konvergensi. Ulangi penugasan dan pembaruan hingga centroid tidak berubah signifikan. Nah, untuk hasilnya, jarak Euclidean mengukur kedekatan. Jarak Euclidean adalah metode standar untuk mengukur jarak geometri antar dua titik dalam ruang multidimensi. Dalam K-means, ini digunakan menemukan seberapa dekat setiap titik data dengan centroid cluster. Nah, untuk rumus yang digunakan untuk menghitung jarak Euclidean adalah jarak D sama dengan akar kuadrat dari selisih X2 dan X1 yang dikuadratkan ditambah selisih Y1 dan Y2 yang dikuadratkan. Nah, untuk selanjutnya, kriteria berhenti algoritma Kamis. Yang pertama, perubahan centroid minimal. Algoritma berhenti ketika posisi centroid tidak lagi banyak berubah antar iterasi. Yang kedua, iterasi maksimum tercapai. Berhenti jika jumlah iterasi yang ditentukan sebelumnya telah capai, mencegah pengulangan tak terbatas. Selanjutnya, entropi atau mengukur ketidakpastian data. Entropi adalah ukuran ketidakpastian atau heterogenitas dalam suatu kumpulan data. Dalam konteks klasifikasi, entropi menunjukkan seberapa murni atau campur suatu set data berdasarkan label kelasnya. Nah, untuk rumus yang digunakan untuk menghitung entropi adalah negatif P log 2 dari min P1 dikurangi P2 log 2 dari P2. Nah, untuk selanjutnya, information gain.
mengurangi ketidakpastian. Information gain mengukur pengurangan entropi setelah data dibagi berdasarkan atribut tertentu. Ini adalah metrik kunci dalam pohon keputusan untuk memilih atribut terbaik yang paling efektif memisahkan data. Nah, untuk menghitung information gain adalah negatif sigma dari jumlah data S terhadap seluruh data S dikalikan dengan entropi S. Rumus tersebut yang digunakan untuk menghitung information gain. Terus selanjutnya kesimpulan atau kekuatan data mining. K-means efektif. Algoritma K-means sangat efektif untuk tugas clustering data. Untuk entropi dan gain penting. Entropi dan information gain krusial dalam klasifikasi data dan pembangunan model. Sekian penjelasan dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 pada hitungan manual. Pada soal 1 ini merupakan soal K-means yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya apa itu K-means. Nah, tujuan dari K-means ini ya adalah pengelompokan data yang menjadi dalam 3 kelompok, yaitu K1, K2, dan K3 berdasarkan kedekatan jarak. Nah, langsung saja. Langkah pertama di sini yaitu inisialisasi klaster awal, maaf. Nah, pada tabel atau pada soal di sini sudah ada tanda bintang. Tanda bintang ini merupakan menunjukkan pembagian awal pada klaster secara acak. Nah, kan adalah soalnya kan sampai sini saja. Nah, di sini kita akan memasukkan pada K1 membuat tabel pada Excel ini, pada soal ini itu K1 fitur X, K1 fitur Y, maksudnya itu kelompok 1 fitur X, dan kelompok 1 fitur Y, kelompok 2 fitur X, kelompok 2 fitur Y, kelompok 3 fitur X, dan kelompok 3 fitur Y. Nah, bintang ini adalah, kan tadi saya sudah menjelaskan bahwa pembagian awal secara acak. Nah, jadi bintang ini ketika berada di kelompok 1 dan pada data 1, nah data 1 berada di kelompok 1, nah jadi kita memasukkan pada kelompok 1 pada fitur X dan Y. Nah, fitur X tadi ini kan ada angka 1 dan angka 1. Jadi fitur X-nya di 1, fitur Y-nya di 1. Maaf, 1. Jadi kita tulis di sini. Setelah itu kita lihat data 2. Data 2 berada di mana? Di kelompok 3. Jadi fitur X ini 4, fitur Y 1 ini dimasukkan di kelompok 3 fitur X dan kelompok 3 fitur Y. Dan begitu pun seterusnya. Nah, setelah sudah terisi semuanya, tabel data 1 sampai 2 sudah terisi, kita mencari total. Nah, totalnya ini kita langsung saja pada kelompok 1 ini bintangnya ada berapa? Ada 1, kita tulis di sini 1. Kelompok 2-nya bintangnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi kita tulis di sini 5. Kelompok 3 ada berapa bintang? 1, 2, 3, 4. Jadi kita tulis sini 4. Kita ketik sini 4. Setelah itu di sini kita akan menjumlahkan K1 fitur X menggunakan pada Excel rumusnya yaitu sum. Nah, nih langsung saja. Dan setelah itu kelompok 1 fitur Y, begitu kelompok 2 dijumlahkan semuanya. Setelah itu, nah ini ada hasilnya adalah untuk mencari sentroid atau titik tengah. Nah, hasil ini akan menjadi perhitungan untuk mencari sentroid. Nah, setelah mengetahui jumlahnya berapa, K1 yaitu 1, K1 fitur X1, K1 fitur Y1, K2 fitur X-nya 17, K2 fitur Y 19, K3 fitur X-nya 11, K3 fitur Y-nya 15. Nah, sentroid ini saya sudah membuat tabel yang sudah dicontohkan oleh Bapak Saiful pada materi K-means clustering. Langkah kedua ini kan mencari sentroid atau titik tengah, di mana rumusnya itu nilai rata-rata X dan Y. Nah,
maksudnya itu pada kelompok 1 pada sentroid fitur X, yaitu total K1 ini dibagi dengan ini kan sentroid ini kan berada di fitur X, jadi kita masukkan K1 fitur X-nya. Gitu. Nah, dibagi ya, jangan lupa dibagi. Nah, begitupun sentroid fiturnya juga begitu. Pada kelompok 1 ini dibagi dengan total K1 fitur Y, karena sentroid fitur Y. Nah, begitupun seterusnya. Nah, setelah itu, kan hasilnya sudah terlihat, kelompok 1 pada sentroid X-nya 1, sentroid Y-nya 1, kelompok 2 sentroid X-nya 3,4, sentroid fitur Y-nya 3,8, kelompok 2 sentroid fitur X-nya 2,75, sentroid fitur Y-nya 3,75. Dan langkah ketiga yaitu mencari jarak. Jarak ini, nah ini ada rumusnya. Dikuadratkan. Nah, X2 kurangi X2 pangkat 2 ditambah Y1 kurangi Y2 pangkat 2. Nah, di sini, nah ini kan kita mencari jaraknya, jarak ke sentroid 1. Nah, ini satu kan ini, 1,1. Jarak ke sentroid 2 kan ini. Ini. Nah, 3,4 kan? 3,8. Jarak ketiga 2,75 dan 3,75. Nah, di Excel kita menggunakan rumus SQRT. Nah, SQRT buka kurung 3 kali, setelah itu X2 itu fitur X. Maaf, ini X1. X1 itu fitur X-nya, terus dikurangi dengan sentroid fitur X. Dikuadratkan, setelah itu ditambah dengan Y1 pada fitur Y ini, ya kan? Maaf. Nah, setelah itu dikurangi dengan sentroid fitur Y dan dikuadratkan. Jangan lupa dikunci. Apa fungsi kunci ini? Agar datanya tidak berpindah-pindah. Jadi tetap di situ. Nah, setelah itu kita enter. Nah, kan menghasilkan 0,00. Nah, ini tinggal ditarik saja. Ini tinggal ditarik saja. Ya, jadi enaknya menggunakan Excel ini kita harus mengetahui atau paham dengan rumusnya. Dan akan tinggal tarik menarik saja. Tuh. Jarak kedua pun juga seperti itu. Tapi bedanya ada di kelompok 2. Jadi kalau sentroid kedua jadi masuk ke kelompok 2 gitu. Jangan lupa dikunci. Jarak ketiga pun juga sama seperti itu. X1 kurangi X1 pada X2 pada kelompok 3, pada sentroid 3 ditambah dengan fitur Y dikurangi dengan sentroid fitur Y yang berada di klaster 3 dan di pangkat 2. Nah, saat itu jarak minimal. Nah, jarak minimal ini dicari dari ini, jarak ke sentroid 1, jarak kedua, jarak sentroid 2, jarak sentroid 3. Nah, ini paling minimal di antara 3 sentroid ini yang mana? Nah, kita menggunakan rumus Excel yaitu minimum. Nah, akan menghasilkan 0,00 dan begitu pun ditarik sama tinggal tarik saja. Nah, K baru atau kelompok baru. Kelompok baru ini caranya itu kita hanya melihat dari jarak min. Ya, jadi jarak minimal ini berada di sentroid berapa? Nah, ada di sentroid pertama. Jadi kita masuk ke kelompok 1. Terus jarak minimum yang kedua yaitu 2,8636 berada di sentroid 2. Kita tulis di sini 2. Yang ketiga yaitu 3,82. 10 berada di mana? Di jarak sentroid kedua. Kita tulis 2. Dan begitu pun seterusnya. Nah, kalama ini kok bisa ada kalama ini? Kita lihat dari mana? Kita lihat dari sini. Dari bintang-bintang ini. Nah, bintang ini. Jadi data 1 ada di mana? Di kelompok 1. Jadi kita ada di kelompok 1. Data 2 berada di 3. Nah, ini 3. Terus data ketiga berada di kelompok 2. Jadi kita tulis ke 2. Itu. Jadi kelompok lama ini diambil dari sini ya, teman-teman. Dari sini. Gitu. Nah, setelah itu jarak minimum ini kita jumlahkan dengan menggunakan rumus Excel sum dan menghasilkan 19,8474. Nah, threshold ini kan sudah dijelaskan sudah ditentukan pada soal yaitu kan 0,1. Jadi threshold ini mempunyai rumus F baru dikurangi F lama. Jadi kan ini F barunya. Nah, F lama kan 0. Jadi kita hanya
dikurangi. Jadi baru kurangi F lama. Jadi 19,8474 dikurangi 0. Nah, menghasilkan berapa? Tetap 19,8474. Nah, di sini disimpulkan bahwa karena delta itu 19,8474 lebih besar dari thresholdnya kan 0,1, maka iterasi akan terus berlanjut. Begitu. Jadi, setelah ini kan sudah berpindah, ya kan? Sudah berpindah. Apa namanya, datanya sudah berpindah. Jadi kan kalama tadi berada di kelompok 1, ini 1, baru 1. Kalama ada di kelompok 3, ini kelompok 2. Nah, setelah itu kelompok lamanya ada di 2, kelompok baru 2. Kelompok lama di 2 ada di kelompok baru 1. Nah, ini kan adalah data yang sudah berpindah. Nah, ini adalah data yang sudah berpindah. Nah, sentroid dihitung berulang-ulang sampai proses ini tidak ada data yang berpindah. Dan jangan lupa thresholdnya kalau sudah besar dari 0,1, iterasi akan berhenti. Begitu. Nah, ini kan thresholdnya masih lebih besar daripada 0,1, jadi iterasi akan tetap berlanjut. Nah, kita masuk ke iterasi kedua. Kita masukkan iterasi kedua, ini sudah saya copy soal datanya pertama tadi. Nanti kita masukkan kelompok 1, 2, 3. Nah, bintang ini diambil dari sini, K baru ini. Jadi kalama sudah tidak berlaku. Sekarang ganti dengan kelompok baru. Kalama sudah tidak berlaku ya. Jangan lupa. Nah, ini kan ada di 1. Jadi di kelompok 1. Kita taruh bintang di sini. Terus kelompok 2 kita taruh di kelompok 2. Data 2 maksudnya data 3 berada di kelompok berapa? Kelompok 2. Terus data keempat berada di kelompok 1. Nah, terus ini kelompok 5 berada di kelompok 3 dan seterusnya. Nah, ini kan sudah yang baru. Kita sudah menemukan kelompok baru. Setelah itu kita menghitung lagi. Ada di mana kelompok data 1 di kelompok 1. Jadi kita masukkan datanya ke sini. Terus data kedua berada di kelompok 2. Kita masukkan kelompok 2 fitur X dan fitur Y. Terus data ketiga berada di kelompok 2. Kita masukkan di kelompok 2 fitur X dan fitur Y. Setelah itu kita total menggunakan sum, rumus Excel sum. Setelah berhasil menemukan hasilnya, totalnya, kita masuk ke sentroid titik tengahnya. Nah, dengan menghitung rata-rata nilai X dan Y bagi. Jadi, sentroid fitur X kelompok 1 dibagi, kelompok 1 fitur X-nya dibagi dengan kelompok 1. Karena berada di fitur X. Sentroid fiturnya pun juga begitu. Nah, berada di ini. Jangan lupa kita lihat sentroid fitur Y. Jadi kita kelompok 1 berarti kita masukkan kelompok 1 fitur Y-nya dan dibagi dengan kelompok 1. Nah, setelah semuanya terlihat hasilnya, kita masukkan ke dalam tabel. Nah, setelah itu jangan lupa kita di sini jarak ke 1 sentroid 1 kan ada 1,1 dan 1,5. Jarak sentroid kedua 4,2 maaf. Dan 3,6. Jarak ke sentroid 3, 2 dan 4,6. Nah, rumusnya tetap sama, ASCII-RP. Nah, ini saya tetap sama ini. Kita tarik saja dan setelah itu kita mencari jarak min dengan rumus min antara jarak sentroid 1, sentroid 2, dan sentroid 3 mana yang paling kecil. Nah, setelah semuanya sudah menghasilkan ini, kita masuk ke kelompok baru. Nah, kita lihat 0,500 ini berada di mana? Sentroid 1 kita masukkan di 1. 2,6077 berada di sentroid kedua. Jadi jarak minimum adalah patokan kita juga. Patokan untuk mencari K baru. Setelah K barunya terlihat, kita memasukkan kalama. Kalama itu K baru pada iterasi pertama tadi ini. Kita copy ke sini. Nah, hasilnya datanya akan berubah lagi. Tadi kan kalama dari 1 tetap, K2 oke tetap. Kalama pada data 3 tetap. Kalama pada data 1 tetap.
yang hanya berbeda yaitu ini pada data ke-8. Pada ke-8 ini kalau materi kan ada kalau maaf kelompok 2 Kak, ini kan ada 2. Nah, ini yang baru ada di 3. Dan sama data ke-10. Data ke-10 awalnya ada di kelompok 2, sekarang menjadi kelompok 3. Ya kan? Nah, ini kan datanya masih berpindah. Nah, terus kita lihat lagi pada jarak ini, pada total pada jarak jarak minimum ini adalah 15,6375. Nah, tadi kan yang awal literasi pertama kan 19,8474 menjadi 15,67 kan semakin berkurang. Nah, jangan lupa kita menghitung threshold-nya dengan rumus F lama dikurangi F baru. Jadi F lamanya tadi 19, sekian kurangi dengan 15,6375 yang menghasilkan 4,21. Nah, kita lihat lagi. Karena delta atau 421 ini masih lebih besar dari 0,1, maka iterasi akan berlanjut. Nah, jadi kita harus melihat dari data ini, datanya apakah masih berpindah atau tidak. Kalau masih berpindah dan jaraknya akan kita lihat, kita hitung juga, gitu. Nah, apabila datanya tidak berpindah, maka iterasi akan berhenti. Dan hasilnya pun kita lihat, apakah sudah lebih besar dari 0,1 gitu. Jadi semakin datanya masih berpindah dan masih threshold-nya masih lebih besar dari 0,1, maka tes akan berlanjut. Gitu. Sekian penjelasan dari saya pada nomor 1 perhitungan manual dan literasi 1 dan 2. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya pada literasi yang ke-3 dan 4. Sekian, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian iterasi ketiga. Nah, di sini datanya telah disesuaikan dengan hasil dari iterasi kedua yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Dengan total sebagai berikut, nilai total K1 adalah 2, K2 3, K3 5. Untuk nilai K1 Fx nilainya 2, Fy 3, 2 Fx 15, nilai 2 Fy 5, nilai K3 Fx 12, dan untuk nilai K3 Fy adalah 27. Nah, di sini kita akan menghitung seteroid untuk setiap kelompok. Nah, untuk kelompok pertama kita menghitung seteroid fitur X. Nah, untuk penghitungannya kita membagi nilai K1 Fx dibagi dengan nilai K1. Nah, untuk hasilnya adalah 1, 2 dibagi 2, 1. Nah, untuk bagian seteroid fitur Y, untuk menghitungnya kita membagi nilai K1 Fy dibagi dengan K1 dan hasilnya 1,5. Nah, untuk kelompok 2 kita menghitungnya dengan membagi nilai K2 Fx dengan K2. Terus untuk fitur Y kita bagi dengan K2 Fy dengan K2. Untuk kelompok 3 kita membagi dari K3 Fx dibagi dengan K3, dan untuk fitur Y kita bagi dari K3 Fy dibagi dengan K3. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung jarak ke C1, jarak ke C2, dan jarak ke C3. Nah, di sini kita menggunakan rumus ini untuk menghitung setiap jaraknya. Jadi, nilainya D sama dengan akar dari X1 dikurangi X2 kuadrat tambah Y1 kurangi Y2 kuadrat. Nah, untuk setiap nilainya kita menghitung dari untuk X1 kita ambil dari nilai Fx atau nilai soal awal. Nah, untuk X2 kita ambil dari centroid nilai apa yang telah kita hitung dari iterasi ketiga ini. Nah, untuk nilai Y1 kita ambil dari Fy,
Nah, untuk Y2 kita ambil centroid fitur Y. Nah, untuk hasilnya ini. Nah, untuk yang jarak ke C2 sama aja, tapi kita gunakan data dari kelompok 2. Nah, untuk jarak ketiga kita menggunakan data dari kelompok 3. Nah, kita hitung semuanya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung jarak minimum atau jarak paling sedikit. Nah, kita menggunakan rumus min untuk mencari nilai paling rendahnya antara jarak C1 ke C2 dan ke C3. Nah, kita hitung semuanya. Nah, kita jumlahkan menggunakan sum. Nah, untuk nilai K baru sama seperti yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya. Nah, di sini kan jarak minimumnya. Nah, dari nilai 500 atau yang pertama ini kita tulis 1. Untuk lainnya juga sama saja. Nah, kita akan menghitung thresholdnya menggunakan dari nilai F lama yaitu 15,6375 kita kurangi dengan total yang telah kita dapat tadi 11,2160. Nah, hasilnya 44214. Nah, kita lanjutkan karena nilai delta masih lebih dari 0,1 maka maka iterasinya akan terus berlanjut. Nah, kita lanjutkan ke iterasi keempat. Untuk nilainya sudah kita sesuaikan dengan hasil K yang kita dapat terbaru. Nah, kita sesuaikan untuk totalnya juga sesuaikan. Nah, terusnya kita akan menghitung centroid. Nah, untuk rumusnya sama saja seperti sebelumnya, kita bagi dari K1 fx dengan K1. Nah, untuk lainnya juga sama saja untuk perumusannya. Untuk fitur Y juga sama saja, kita membagi nilai K1 FY dengan K1. Nah, untuk yang kedua kita menggunakan nilai K2 FY dengan K2 dan seterusnya. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan ke iterasi keempat dengan nilai yang sudah kita sesuaikan dengan hasil K baru. Nah, untuk penghitungan centroid sama seperti sebelumnya. Untuk penghitungan jarak C1, jarak dan lain-lain sama seperti sebelumnya, kita mendapatkan total 11,1239. Nah, kita akan menghitung thresholdnya dari F baru ke F lama. Nah, untuk nilai F lamanya tadi yang telah kita temukan 11,2106. Nah, dengan nilai baru yang kita temukan yaitu 11,1239 dengan total hasil threshold 0,0921. Nah, karena delta kurang dari 0,1 maka iterasi berhenti. Maka kesimpulan akhir proses clusteringnya adalah data 1 fx1 dan data fy1 dan data K baru 1 dan sebagainya. Nah, sekian dengan data K baru yang telah kita temukan ini. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan program Python yang saya buat untuk soal nomor 1. Yang pertama, saya mengimporkan NumPy, yaitu mengimpor library NumPy untuk pengolahan data numerik dan array. Kemudian di sini ada dataset. Dataset ini terdiri dari 10 data yang masing-masing memiliki 2 atribut yaitu X dan Y. Kemudian data disimpan dalam array 2 dimensi NumPy. Kemudian iterasi manual K-means. Di sini ada iteration dan centroid, kemudian F dan nilai F. Untuk iteration adalah list yang menyimpan hasil perhitungan K-means setiap iterasi, dan kemudian centroid titik pusat cluster pada iterasi tertentu. Kemudian F nilai fungsi objektif, dan nilai F semakin kecil menandakan clusteringnya semakin optimal. Kemudian menampilkan hasil setiap iterasi. Di sini enumerate digunakan untuk mendapatkan nomor iterasi, dan start 1 agar iterasi itu dimulai dari angka nomor 1 bukan 0. Kemudian print F iterasi I yaitu menampilkan nomor iterasi. Kemudian for C in it centroid untuk looping menampilkan setiap centroid. Kemudian print adalah
menampilkan nilai C adalah nilai X sentroid dan C1 adalah nilai Y sentroid. Kemudian print F nilai objektif, yaitu menampilkan nilai fungsi objektif pada iterasi tersebut. Kemudian slash N baris baru untuk memisah antar iterasi. Kemudian hasil akhir klaster untuk C1 hasil akhirnya yaitu 1, 4, dan 5. Kemudian C2 yaitu hasilnya 2, 3, dan 6. Kemudian C3 7, 8, 9, dan 10. Dan di sini terdapat di akhir codingan print hasil akhir, yaitu print hasil pada terminalnya yaitu C1, C2, dan C3. Dan selanjutnya saya akan menampilkan output dari program tersebut, yaitu nah, di sini terdapat iterasi pertama sama seperti yang di atas tadi, yaitu 1,1, 34, dan 38. Dan nilai objektifnya yaitu 19874. Kemudian iterasi yang kedua sama seperti ini. Kemudian iterasi yang ketiga sama yang seperti ini. Dan iterasi yang keempat sama seperti ini. Kemudian hasil akhirnya yaitu seperti ini. Dan ini adalah hasil output yang saya keluarkan dari programnya. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 bagian manual yang gimana. Dari soal tersebut kita harus menentukan kelas target yaitu dengan mencari jumlah yes dan no dengan menggunakan 20 data ya, yang dimana dari data tersebut kita mendapatkan 11 yes dan 9 no. Setelah kita menentukan yes dan no-nya, kita akan menghitung P1 dan P2 dengan cara yaitu seperti berikut, yaitu 11 dibagi 20 sama dengan 0,55, dan untuk P2 yaitu 9/20 sama dengan 0,45. Setelah kita menemukan hasil dari P1 dan P2, kita akan menghitung entropi S. Ya, dimana dari entropi S itu kita akan menghitung dengan cara yaitu 0,55 log 2 dikali 0,55 dikurangi 0,45 log 2 dikali 0,45 sama dengan yaitu ini sebagai berikut 0,9927. Jadi entropi S-nya adalah 0,99247. Setelah kita menemukan hasil dari entropi S, kita akan menghitung bagian win, yaitu win terdiri dari strong dan weak. Kita akan menghitung dari strong dulu, yaitu strong memiliki 3 yes dan 6 no dengan jumlah data 9, dan weak kita memiliki 8 yes dan 3 no dengan jumlah data 11. Dari penemuan entropinya strong dan weak, kita akan menentukan entropi dari strong, yaitu dengan cara 3 dibagi 9 log 2 dikali 3 dibagi 9 dikurangi 6 dibagi 9 log 2 dikali 6 dibagi 9 dibagi log 3 dibagi 9 log 2 dikali 3 dibagi 9 dikurangi 6 dikali 6 dibagi 9 log 2 dikali 6 dibagi 9 sama dengan 0,9182. Selanjutnya yaitu kita akan menentukan weak, yaitu dari 8 dibagi 11 log 2 dikali 8 dibagi 11 kurangi 3 dibagi 11 log 2 dikali 3 dibagi 11 sama dengan 0,8453. Dari hasil tersebut kita akan menentukan gains S width, yang dimana dari gains tersebut kita membutuhkan seperti ini. Entropi S dari yang sebenarnya kita sudah hitung yaitu 0,992 dikurangi 9 dibagi 20 dikali
hasil dari estropi yaitu 0,9182 dikurangi 11 dibagi 20 dikali 0,845. Maka menghasilkan yaitu 0,1145. Selanjutnya ya setelah kita menghasilkan gain width yaitu kita akan menaruh di bagian gains seperti ini. Setelah kita menemukan hasil gains, kita akan mencari bagian temperatur. Yaitu temperatur terdiri dari high, medium, dan low. Dari temperatur tersebut kita akan mendapatkan yaitu bagian high yaitu 2 yes dan 4 no dengan jumlah data 6. Bagian medium yaitu 4 yes dan 4 no dengan jumlah data 8. Untuk bagian low kita mendapat 5 yes dan 1 no dengan jumlah data 6. Dari hasil tersebut kita akan menghitungnya secara manual yaitu sebagai berikut. Estropi SH yaitu 2 dikali 6 2 dibagi 6 log 2 dikali 2 dibagi 6 dikurangi 4 dibagi 6 log 2 dikali 4 dibagi 6 sama dengan 0,982 dan selanjutnya yaitu medium kita menggunakan cara yang sama ya. Untuk medium dan low kita menggunakan cara yang sama seperti high yang dimana menghasilkan 1 untuk medium dan 0,65 untuk low. Setelah kita menemukan keseluruhan dari high, medium, dan menemukan keseluruhan hasil dari high, medium, dan low, kita akan menentukan gains dari temperatur. Yang dimana dengan cara yaitu kita akan memasukkan estropi S dikurangi 6 per 20 dikali 0,9182 dikurangi 8 per 20 dikali 1 dikurangi 6 per 20 dikali 0,65 yang dimana menghasilkan sebagai berikut. Yaitu 0,1122. Selanjutnya yaitu bagian watery dengan cara yang seperti di atas, yaitu kita mencari sun, cloud, dan rain. Mencari hasilnya yaitu menghasilkan sebagai berikut 0,5916 untuk sunny dan 0 untuk cloud dan rain menghasilkan 1. Setelah itu kita menghitung gainsnya seperti yang di atas sama. Cara menghitung gainsnya yaitu masukkan estropi S dan 7 dibagi 20 dikali hasilnya tadi yaitu 0,5916 dikurangi 7 dibagi 20 dikali 0 dikurangi 6 per 20 dikali 1, maka menghasilkan 0,48564. Setelah kita menghasilkan semua ini, kita akan menambahkan keterangan yang dimana dari keterangan tersebut kita mendapatkan yaitu bagian strong yaitu dominan no, untuk weak kita mendapatkan dominan yes. Selanjutnya untuk bagian temperatur, bagian high kita mendapatkan dominan no, yang untuk medium kita mendapatkan seimbang, dan low kita mendapatkan dominan yes. Untuk water bagian sunny kita mendapatkan dominan no, untuk bagian cloud kita mendapatkan dominan yes. Untuk bagian rain kita mendapatkan nilai seimbang. Dari semua data tersebut, untuk bagian width, temperatur, dan bateri kita akan menentukan ranking gauge-nya yaitu dari watery 0,4856, untuk bagian temperatur yaitu 0,1222. Untuk bagian width kita mendapatkan 0,1445. Kesimpulan dari pertanyaan nomor 2 yaitu bagian ID3 yaitu dari seluruh perhitungan berikut kita mendapatkan gambaran bahwasanya watery paling bisa memisahkan data yes dan no-nya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan decision tree menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, di sini
Di sini saya membuat satu variabel yaitu data yang berisi weather, temperatur, wine, dan play. Nah, play di sini target yang ingin diprediksi seperti sunny, high, strong, no. Nah, lalu yang kedua yaitu di sini saya membuat variabel baru bernama df PD data frame ini untuk menghitung weather, temperatur, wine, dan play. Lalu di sini saya membuat variabel lagi untuk menghitung entropi dari kolom target. Entropi mengukur tingkat ketidakpastian atau kacauan dalam data. Parameternya yaitu target kolom yang berisi label yes atau no. Lalu untuk berikutnya yaitu saya membuat lagi untuk calculate information gain. Untuk menghitung informasi gain untuk sebuah atribut. Informasi gain mengukur seberapa baik sebuah atribut untuk memisahkan data. Parameternya yaitu data frame yang berisi data. Lalu untuk atribut name-nya ini nama atribut yang akan dihitung yang berisi weather, temperatur, atau wine. Lalu ini saya menampilkan untuk outputnya yaitu print ini. Nah, untuk hasilnya di sini kita bisa melihat info dataset yang ada 3 yaitu total data yang dipakai berisi 20 baris dan untuk atribut inputnya yaitu weather, temperatur, wine, dan targetnya yaitu play. Lalu untuk distribusi kelas targetnya yang tidak yaitu 9 data senilai 45% dan yang yes berisi 11 data dan bernilai 55%. Lalu entropi S sama dengan 0,9928 dan untuk penjelasannya entropi itu seperti mengukur seberapa berantakan data kita. Kalau entropi sama dengan 0 berarti data udah perfect dan semuanya aman. Kalau entropi tinggi berarti datanya masih campur. Entropi kita yaitu 0,9928 masih campur antara yes dan no. Lalu di sini saya menghitung information gain-nya tiap atribut. Yaitu mencari atribut mana yang paling jago buat misahin data. Yang pertama yaitu data weather. Informasi gain-nya sama dengan 0,4857. Breakdown-nya cloud dibagi 7 data, yes dibagi 7, no, 0 yaitu dominan yes. Dan untuk yang rainy 6 data yes, 3 no, nilainya 3 yaitu seimbang. Dan untuk sunny memiliki 7 data yes dan 1 no, yaitu sama dengan 0 atau dominan no. Lalu atribut temperatur memiliki information gain 0,1223 dan breakdown per nilainya nilai height memiliki 6 data yes, 2 no sama dengan 4 yaitu dominan no. Lalu untuk yang low memiliki 6 data yes dan 5 no sama dengan 1 dominan yes. Dan untuk yang medium memiliki 8 data yes, 4 no sama dengan 4 yaitu bernilai seimbang. Lalu untuk yang ketiga atribut wine information gain-nya memiliki 0,1146. Lalu breakdown-nya strong memiliki 9 data yes dan 3 no sama dengan 6. Nah, di sini dominan no. Weak di sini memiliki 11 data yes dan 8 no sama dengan 3 berdominan yes. Nah, kesimpulan dari solusi yang saya dapatkan, weather memiliki information gain 0,4857, temperatur memiliki 0,1223, dan wine memiliki 0,1146. Nah, atribut yang terpilih sebagai root node yaitu weather, dan information gain tertinggi 0,4857. Catatan, weather dipilih karena punya information gain paling besar. Artinya, weather paling jago buat misahin data yes dan no. Di decision tree, node akan menjadi paling atas, yaitu di root. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari UAS kecerdasan komputasi. Yang pertama, saya mengerjakan bagian codingan Python pada nomor 1 dan rekan saya di aula mengerjakan perhitungan manual bagian iterasi 3 dan 4 dan dasar teorinya. Kemudian Dini mengerjakan perhitungan manual nomor 1, iterasi 1 dan 2. Kemudian Haidar mengerjakan codingan Python pada nomor 2 dan Bulan Sania mengerjakan perhitungan manual pada nomor 2. Berikut penjelasan dari kami. Untuk selanjutnya beralih ke video selanjutnya.